Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen mata kuliah kewirausahaan kita, Pak Ahmad Supriyadi. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tugas ide startup berbasis teknologi dengan judul Agritech. Lalu lanjut saja ke anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Arkanus Lutfan, lalu rekan saya, Yosafat George seorang Siagian. Lalu ada rekan saya satu lagi, Muhammad Agil Syahputra. Nah, langsung saja kita ke PowerPoint-nya. Yang pertama, judulnya adalah Agritech Sense. Itu nama startup kita, yaitu di bidang teknologi pertanian cerdas atau Smart Agriculture. Farming made smart, grow smarter, and harvest better. Lalu pertama ada Agritech. Nah, Agritech Sense ini adalah startup berbasis IoT dan AI untuk membantu petani mengelola lahan secara pintar melalui sensor dan aplikasi mobile. Petani bisa memantau kondisi tanah, cuaca, dan kelembapan secara real time. Sistem ini memberikan rekomendasi otomatis agar petani lebih efisien, hemat biaya, dan hasil panen meningkat. Jadi kita punya 4 poin di sini. Yang pertama adalah sensor IoT, memantau kelembapan tanah, suhu, intensitas cahaya, dan kondisi cuaca secara real time. Sehingga petani tidak perlu lagi menghadirkan perkiraan manual. Lalu poin kedua ada aplikasi mobile. Aplikasi mobile ini untuk menampilkan data dalam bentuk grafik. Sederhana, yang mudah dipahami, lengkap dengan notifikasi otomatis agar petani bisa segera mengambil tindakan. Lalu kami juga melengkapi aplikasi kita dengan AI rekomendasi. Itu fungsinya untuk menganalisis data dari sensor yang memberikan saran akurat mengenai penyiraman, pemupukan, hingga waktu panen terbaik agar hasil lebih optimal. Lalu poin terakhir, tujuan membantu petani meningkatkan efisien penggunaan sumber daya, menekan biaya produksi, serta memaksimalkan kualitas dan kuantitas hasil panen. Selanjutnya kita di sini punya permasalahan untuk startup kita. Yang pertama ada ketidakpastian cuaca. Ini tuh petani sering kesulitan memprediksi kondisi cuaca sehingga waktu tanam dan panen kurang tepat. Lalu penggunaan air tidak efisien. Banyak lahan pertanian masih menggunakan sistem penyiraman manual yang boros air tidak efisien. Poin ketiga ada pemupukan tidak tepat. Dosis pupuk sering diberikan sebagai perkiraan, bukan berdasarkan kebutuhan tanah sebenarnya. Dan itu tidak efisien sama sekali. Lalu ada produktivitas rendah. Semua faktor di atas menyebabkan hasil panen tidak stabil dan biaya produksi meningkat. Lalu di saraf kita berusaha menekan efisiensi itu sendiri. Poin selanjutnya, kami memberikan solusi untuk masalah-masalah tadi. Untuk yang pertama ada sensor IT, membaca kelembapan tanah, suhu, dan kondisi lahan secara real time dan untuk dasar pengambilan keputusan. Lalu aplikasi kita mobile menyediakan data lengkap dalam bentuk untuk tindakan cepat. Ketiga ada AI analisis, mengolah data sensor menjadi rekomendasi praktis seperti jadwal penyiraman, pemupukan, dan prediksi panen. Lalu ada manfaat utama, membantu petani menghemat biaya, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan produktivitas hingga lebih tinggi. Lalu ada poin slide unique value prop. Yang pertama adalah semua dalam satu sistem lengkap. Agritech Sense menyediakan paket lengkap, sensor IoT, aplikasi mobile, dan AI. Petani tidak perlu beli alat exercise, semua sudah terintegrasi. Lalu ada data real-time yang langsung bisa dipakai. Sensor membaca kondisi tanah, cuaca, kelembapan, dan suhu secara langsung. Petani tidak perlu menentukan data lagi atau memproduksi manual. Lalu ada memberi saran otomatis. AI memberikan rekomendasi kapan menyiram, kapan memberi pupuk, kapan panen. Petani cukup mengikuti saran. Lalu poin selanjutnya ada aplikasi yang sangat mudah dipakai. Aplikasi sederhana ada grafik dan notifikasi otomatis. Cocok untuk petani pemula yang tidak terlalu mengerti teknologi. Lalu harga lebih terjangkau dari pesaing kami. Biaya hardware dan langganan dibuat lebih murah dan fleksibel. Bisa dipakai petani kecil, menengah, bukan hanya perusahaan besar. Lalu selanjutnya ada BXC atau bisnis model Canva. Di sini kita punya poin-poin yang bisa dibaca, key partners, key activities, key research, value, customer relationship, channel, customer segment, yaitu petani perorangan, agrobisnis, koperasi, kelompok petani, pemerintahan. Lalu ke structure ada riset, pengembangan, produksi, distribusi perangkat, infrastruktur operasional, dan pemasaran edukasi petani.
Lalu ada terakhir revenue stream, penjualan perangkat society, langganan aplikasi mobile, layanan premium marketing AI, kontrak proyek, dan pelatihan dan konsultasi. Itu sumber revenue dari startup kita. Lalu lima produk itu kita berawal dari sensor, mengidentifikasi kebutuhan tanah, lalu dikirim dari aplikasi untuk menerima notifikasi untuk petani atau pengguna melakukan tindakan. Selanjutnya, aktuator atau output memberi kebutuhan tanaman berdasarkan tindakan petani atau pengguna itu sendiri. Lalu ini ada mockup aplikasi AgriSense. Di sini kita bisa lihat ada dashboard untuk melihat status lahan, lalu ada grafik monitoring, lalu ada papan motivasi yang seperti kita bilang tadi untuk petani dan pengguna mengambil tindakan. Lalu ada alur penggunaan. Di sini yang seperti sama yang tadi, ada monitoring dapat itu digunanya sebagai monitoring petani atau pengguna bisa melihat melalui dashboard. Lalu ada grafik, pengguna dapat melihat laporan hasil soal pertanian. Nah, setelah melihat, pengguna dapat melihat saran apa aksi yang harus dilakukan, mau sendiri atau menggunakan sensor tambahan. Lalu kita di poin ini ada MVP, Minimum Viable Product Agriculture, versi paling sederhana yang bisa dipakai. Yang pertama ada MVP hardware seperti awal, tujuannya memberikan data untuk validasi kebutuhan petani. Dan poin kedua, MVP aplikasi mobile fitur dasar. Alasan penting adalah tujuan ini memastikan petani bisa membaca data dengan mudah. Lalu ada MVPI, dan alasan MVP ini penting. Dan mungkin materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Mereka menghadapi berbagai kesulitan seperti ketidakpastian cuaca, pemakaian air dan pupuk yang boros, serta hasil panen yang tidak stabil. Kelompok ini sangat termotivasi untuk meningkatkan hasil panen yang tidak stabil dan mengurangi biaya operasional, namun membutuhkan teknologi yang sederhana, mudah digunakan, dan terjangkau. Selain itu, koperasi dan kelompok tani menjadi customer paling terpenting karena mampu membeli alat secara kolektif dan memiliki pengaruh besar terhadap adopsi teknologi di komunitas petani. Mereka biasanya mencari solusi monitoring yang biasa digunakan bersama dan mendukung modernisasi pertanian anggota. Di sisi lain, perusahaan agribisnis seperti perkebunan hortikultura atau tanaman industri membutuhkan teknologi yang dapat memonitor lahan luas secara real time, mendukung analisis historis, dan mempermudah pengambilan keputusan berbasis data. Pemerintah daerah dan instansi pertanian juga menjadi target personal karena tengah mendorong program smart farming, namun membutuhkan bukti nyata berupa pilot project untuk menunjukkan efektivitas teknologi di lapangan. Selanjutnya ada go-to-market strategi. Strategi awal pemasaran AgriTechSense berfokus pada petani skala kecil hingga menengah serta kelompok tani sebagai bench hit market karena segmen ini merupakan pasar terbesar, paling mudah menerima teknologi dengan pendampingan, dan paling cepat menunjukkan dampak peningkatan hasil panen. Akuisisi pelanggan yang melakukan 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan bundling harga terjangkau. Kedua, kerjasama dengan koperasi atau kelompok tani sebagai distributor lokal serta pemberian komisi penjualan 10-15%. Dan ketiga, pemasaran edukatif melalui konten di media sosial yang menampilkan studi kasus, cara kerja sensor, serta kisah sukses petani yang berhasil meningkatkan produktivitas. Penjualan dilakukan dengan model hybrid yang memanfaatkan website resmi, marketplace, dan tim lapangan yang melakukan demo langsung. Produk ditawarkan dengan entry price yang rendah agar mudah dijangkau, sedangkan fitur AI premium disediakan melalui model langganan untuk meningkatkan nilai pelanggan. Pengembangan produk dilakukan secara bertahap. Pada fase pertama, sensor tanah dan aplikasi monitoring dasar dirilis untuk membangun fondasi pengguna. Selanjutnya, fitur rekomendasi AI dikembangkan untuk memberi nilai tambah yang signifikan seperti penjadwalan, penyiraman, dan pemupukan. Pada fase berikutnya, dashboard profesional untuk perusahaan agribisnis dan API integrasi disediakan untuk memenuhi kebutuhan korporasi. Selanjutnya ada go-to-market strategy. Yang ini adalah roadmap dari AgriTechSense. Itu dimulai dengan pengembangan dan peluncuran prototipe sensor beserta aplikasi monitoring pada tahun pertama. Disertai uji coba melalui 3 pilot project di beberapa desa. Pada paruh kedua, perusahaan merilis fitur AI rekomendasi dan memperluas pasar melalui kerjasama dengan koperasi serta agribisnis. Memasuki tahun kedua, fokus diarahkan pada kolaborasi dengan pemerintah daerah serta pengembangan dashboard profesional untuk skala besar. Seluruh langkah ini ditargetkan membawa AgriTechSense mencapai lebih dari 10.000 pengguna dan memasuki fase ekspansi nasional. Dan selanjutnya ada sales plan. Sales plan AgriTechSense berfokus pada penjualan melalui kombinasi kanal digital dan lapangan, yaitu website, marketplace, dan tim sales daerah.
Strateginya dimulai dari demonstrasi langsung di lahan untuk meningkatkan kepercayaan petani, dilakukan dengan trial agar pengguna merasakan manfaat sebelum membeli. Penjualan diperkuat melalui kerjasama dengan korporasi dan agen lokal yang mendapatkan komisi, serta program referral untuk mempercepat pertumbuhan pengguna. Produk ditawarkan dengan paket sensor terjangkau dan langganan aplikasi dengan upselling ke fitur AI premium. Dengan pendekatan ini, AgriTechSense menargetkan peningkatan penjualan hardware, konversi langganan yang tinggi, dan perluasan pasar secara bertahap. TAM, SAM dan juga SOM. TAM itu adalah singkatan dari Total Addressable Market, yang dimana seluruh pasar petani yang berpotensi menggunakan teknologi smart farming itu meliputi semua petani dan juga perusahaan agrobisnis di Indonesia yang membutuhkan monitoring lahan, cuaca, irigasi, dan juga pemupukan berbasis data. Lalu ada SAM, yaitu Serviceable Available Market, yang dimana petani skala kecil hingga menengah dan perusahaan agribisnis yang memiliki akses internet dan mampu menggunakan sensor IoT serta aplikasi mobile, khususnya pada sektor tanaman, pangan, hortikultura, dan juga perkebunan. Lalu yang terakhir ada SOM, Serviceable Obtainable Market, di mana sebagian kecil dari SAM ini yang relatif itu dijangkau pada fase awal, misalnya tani modern, kelompok tani binaan, pilot project pemerintah, dan juga agribisnis di wilayah yang siap adopsi teknologi. Nah, selanjutnya ada competitive landscape. Bisa kita lihat sendiri di table di PT ini, itu kita bisa menyimpulkan bahwa dari segi harga, AgroTechSense ini berada pada titik yang paling sesuai untuk petani kecil hingga menengah. Karena secara teknologi, produk ini menggabungkan sensor, AI, dan juga aplikasi dalam satu ekosistem. Aplikasinya pun ini sangat mudah digunakan dan juga memiliki notifikasi yang otomatis. Dan juga model monetasinya itu sangat fleksibel karena menyediakan hardware dan juga subscription dan juga layanan AI tambahan. Selain itu, ini juga menjadi solusi yang nyata untuk melalui penghematan air, pupuk, dan juga peningkatan hasil panen sehingga mendukung keberlanjutannya pertanian. Selanjutnya dari table ini kita bisa mengetahui bahwa pasar di sini tuh masih sangat kurang solusi untuk dari smart farming itu sendiri yang terjangkau dan juga mudah digunakan dan juga dapat dilengkapi rekomendasi AI, karena rata-rata kompetitor hanya menyediakan monitoring data aja tanpa arahan yang sangat spesifik. Juga beberapa platform itu masih sangat rumit dan juga tidak ramah bagi petani itu sendiri. Maka dari itu kami itu hadir untuk menutupi celah tersebut dengan menghadirkan sistem lengkap, simpel, dan juga relevan untuk petani kecil hingga menengah. Nah, dari segi keuangan kita bisa lihat kita tuh mendapatkan pendapatan berasal dari penjualan perangkat IoT. Dari itu menjadi sebagai awal. Lalu ada subscription aplikasi yang menjadi pendapatan rutin serta layanan premium seperti data analitik dan juga fitur AI tambahan. Ada juga pendapatan dari perawatan sensor dan juga kontrak point swapping bersama perusahaan dan juga pemerintah. Lalu monetasinya kita memiliki strategi yang dimana kita berfokus pada kombinasi pendapatan jangka pendek dan juga jangka panjang dengan penjualan perangkat memberikan pemasukan awal, sementara subscription bulanan dan paket premium menciptakan pendapatan berkelanjutan. Nah, dari segi harga kita itu disusun agar tetap terjangkau, namun juga tetap memiliki nilai yang sangat maksimal. Bisa dilihat paket sensor kita dijual dengan harga 1,2 juta per unit, subscription dengan 100.000 per bulan, layanan AI premium 200.000 per bulan. Nah, untuk teknis tambahan itu kita memiliki layanan maintenance sebesar 150.000 per kunjungan. Dan ini harga yang sangat cocok bagi petani kecil untuk mengadopsi teknologi. Selanjutnya ada proyeksi sederhana. Nah, dalam proyeksi ini kita tuh dapat diasumsikan bahwa penjualan hardware itu meningkat setiap bulan. Sebagian besar menggunakan subscription premium dan juga menggunakan AI tambahan. Nah, sering tambahnya jumlah pengguna dan juga pendapatan subscription AI, kita tuh mendapatkan pendapatan yang stabil dari tahun-tahun terusnya. Setelah dikurangi biaya variabel dan juga overhead, kita dapat menghasilkan laba bersih sekitar 150 juta per tahun di tahun pertama kita. Ini adalah tokoh-tokoh di balik AgriTechSense, yang dimana ada Arkan Nursid Lutfan sebagai CEO sekaligus founder, lalu ada Yosafat Yostorang Siagian sebagai CEO dan juga co-founder juga, lalu saya selanjutnya ada saya Muhammad Agus Putra, itu CTO dan juga co-founder. Nah, dari itu kami AgriTechSense itu hadir sebagai solusi teknologi pintar untuk pertanian Indonesia. Dengan IoT dan juga AI, petani dapat bekerja lebih efisien,
hemat biaya, dan juga meningkatkan hasil panen. Dan visi kami yaitu menciptakan pertanian yang modern, berkelanjutan, dan menguntungkan bagi semua lapisan masyarakat. Bersama Agritech Sense, pertanian menjadi lebih cerdas dan masa depan pangan lebih terjamin. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.